Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab kasih setiamu dalam kehidupan kami tak pernah habis-habisnya. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong agar kami pun dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan Mazmur 118 ayat 19 sampai 29. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tema kita, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, adapun nas renungan kita dari Mazmur 118 ini berisi puji-pujian yang dinyanyikan oleh umat Israel ketika mereka dalam peziarahan ke Yerusalem melakukan perayaan besar. Memang mulai dari Mazmur 114 sampai Mazmur 118 ini yang semuanya berisi tentang puji-pujian, di mana saat rombongan besar memasuki kota Yerusalem, Mazmur ini menempatkan Tuhan sebagai pusat dan satu-satunya pemilik dan penentu segala yang menghidupkan dan menyelamatkan. Saudara-saudaraku, sukacita memasuki Yerusalem terungkap dalam syair demikian, yakni di ayat 26, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Syair ini muncul dengan tambahan sebagai raja. Kata raja di sini diungkapkan. Puji-pujian yang dinyanyikan saat menyambut Yesus masuk Yerusalem. Inilah juga yang bisa kita baca dalam Injil Lukas 19 ayat 38. Saudara-saudaraku, memang menurut sumber Yahudi juga, yaitu Targum dan Talmud, Mazmur 118 ini digunakan sebagai nyanyian bersahut-sahutan dalam liturgi dan menghubungkannya dengan pesta Pondok Daun. Mazmur ini juga sering dihubungkan dengan pesta syukur, di mana raja keturunan Daud ditempatkan dalam keadaan bahaya oleh musuh-musuhnya, namun dilepaskan oleh Tuhan, lalu dipulihkan lagi kedudukannya sebagai raja. Saudara-saudaraku, Mazmur ini dinyanyikan
dalam arak-arakan kemenangan yang berpuncak pada upacara korban. Jadi saudara-saudaraku, bagian ini merupakan nyanyian prosesi umat yang akan beribadah dari pintu gerbang menuju mezbah. Para imam menyambut arak-arakan umat di depan pintu gerbang bait Allah. Para imam menyatakan persyaratan bahwa hanya orang-orang benar yang diperbolehkan masuk, yaitu orang yang berada dalam hubungan benar dengan Allah. Oleh karena itulah pintu itu disebut pintu gerbang kebenaran. Raja menjawab dalam bentuk kesaksian bahwa Allah telah mendengar doanya, karena itulah menyelamatkan dia. Ini berarti dia benar di hadapan Allah. Rakyat pun bersuka cita karena Allah telah memilih sang raja. Raja yang dipilih Allah ini digambarkan seperti batu yang dibuang tukang bangunan, namun telah menjadi batu penjuru. Batu dipakai sebagai istilah mesianis yang juga menjadi lambang keturunan Daud. Batu penjuru adalah sebuah batu besar yang diletakkan di sudut pertemuan dua buah dinding. Biasa fungsinya adalah menahan kedua dinding itu, bahkan seluruh bangunan agar tegak berdiri. Hal ini untuk menunjukkan bahwa betapa besarnya kasih setia Tuhan yang telah mengubah keadaan yang buruk dan terbuang menjadi keadaan yang mulia dan baik. Karena itu kasih setia Tuhan harus disambut dengan penuh ucapan syukur. Hari itu disyukuri sebagai hari yang dijadikan Tuhan. Itulah hari yang penuh sukacita, dan karenanya umat bersorak-sorai. Lalu imam membalikkan dan memimpin arak-arakan seterusnya sambil mengucapkan salam, doa, dan berkat. Batu penjuru itu ditafsirkan dan dipahami oleh gereja mula-mula sebagai peristiwa yang sudah terwujud dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Manifestasi kasih setia Allah yang menyelamatkan manusia. Mazmur ini juga dikutip dalam peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem. Mazmur ini menggambarkan rasa syukur umat yang luar biasa karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan inilah, sang sumber keselamatan itulah yang membuat umat bersyukur dan bersuka cita. Saudara-saudaraku, tema kita, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ayat 26 inilah yang menjadi landasan tema kita. Jadi ayat 26 terkhusus yang menjadi bagian ungkapan dari tema, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Maksudnya di sini bahwa tema ini adalah bagian dari mazmur pujian yang dinyanyikan. Karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Bahkan ada yang menafsirkan bahwa pujian ini pun dinyanyikan oleh Tuhan Yesus bersama dengan para murid dan akhirnya berdoa di Taman Getsemani. Pemazmur menggambarkan apapun kondisi yang sedang dihadapi, kasih Allah tidak berkesudahan karena semuanya adalah harinya Tuhan. Yesus pun mempunyai sikap hati yang sama waktu menyanyikan lagu ini sebelum masuk ke dalam hari-hari penderitaan. Karena ia yakin itulah harinya Tuhan dan berkat akan dilimpahkan. Sungguh, lewat dari penderitaan itulah kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari Allah, yaitu keselamatan yang begitu berharga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikian juga tema kita terus mengingatkan, kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Ini menjelaskan bahwa berkat itu akan datang dari Tuhan, khususnya dari rumah Tuhan,
Oleh sebab itulah jikalau kita menginginkan berkat dari Tuhan, kita harus datang ke tempat yang memang Tuhan inginkan berkat itu dilimpahkan, yaitu gereja Tuhan. Ulangan 12 ayat 5 dan Ibrani 10 ayat 25 memberitahukan kepada kita, di tempat yang dipilih Tuhan, itulah kita harus benar-benar menjaga konsistensi kita di dalam mengikuti pertemuan ibadah. Ditambah lagi jikalau kita dengan giat melayani Tuhan, disitulah Tuhan memerintahkan berkat untuk ada di tempat yang sudah Ia tentukan, yaitu hidup untuk selama-lamanya. Dengan demikian kita akan memperoleh berkat jikalau kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan lewat gerejanya. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita menjadi anak-anak-Nya yang datang di dalam namanya, yaitu dengan sikap hati yang tulus dan kesegenapan hati datang beribadah. Kita mempersiapkan diri kita dengan baik untuk datang beribadah, karena Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang besar. Bukan hanya sekedar materi, melainkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena keselamatan yang sudah kita pegang. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhanlah yang terus memampukan kita untuk bersuka cita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sudah melawat kami dengan firman-Mu. Kuatkan kami untuk terus mampu bersyukur. Demi nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.